Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada salah seorang jamaah bertanya kepada saya, minta saran, siapakah calon pemimpin kita yang paling tepat untuk kita pilih sebagai calon presiden di negeri kita yang sekarang lagi diramaikan. Saya sampaikan bahwa di antara calon-calon yang selama ini sudah terkemuka adalah mereka adalah calon pemimpin yang terbaik, tapi ada yang yang paling terbaik. Cara melihatnya adalah lihatlah dari sisi sifat dan karakter yang dimiliki oleh calon presiden kita itu. Bagaimana mengukurnya? Coba kembali rujukan pada adanya kemiripan-kemiripan atau karakter-karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sifat dan karakter tidak mementingkan dunia lagi, lebih mementingkan kepada kepentingan. Maka Rasulullah sampai akhirnya menyebutkan ummati, 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 umatku, umatku. Jadi dalam pikiran Rasul itu senantiasa adalah umatnya, bukan dirinya. Bukan dirinya. Jadi lebih mementingkan kepentingan umat daripada mementingkan kepentingan dirinya. Begitu juga calon pemimpin presiden kita yang akan datang akan lebih baik pilihlah di antara mereka yang lebih mementingkan pengabdiannya ke dalam masyarakat daripada untuk kepentingan dirinya, atau lebih banyak berorientasi kepada kepentingan dunianya. Itu adalah merupakan calon pemimpin yang terbaik yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih orientasi pada pengabdian pada masyarakat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan umat atau kesejahteraan rakyatnya dibandingkan untuk mementingkan kepentingan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam diri Rasulullah ada karakter atau sifat sebagai seorang pemimpin yang siddiq, ya, jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Itu juga perlu kita lihat siapa di antara mereka yang paling siddiq, yang paling jujur dalam perkataan dan perbuatan. Bisa kita lihat dari sisi ya penampilannya, ya, mimik pembicaraannya, semua bisa kelihatan siapa yang paling siddiq, yang paling jujur di antara calon-calon pemimpin yang akan kita pilih itu, ya. Pilihlah yang paling jujur perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga adalah amanah. Amanah ini penting, amanah. Dia bisa menjaga kemuliaan dan dirinya dengan sifat amanah itu dan dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya dalam mengemban amanah atau mengemban tugas yang dibebankan, yang diamanahkan oleh rakyat, ya. Jadi itu penting, amanah. Jadi akhirnya semuanya kan dengan sebaik-baiknya, ya. Yang berikutnya adalah mereka memiliki sifat seperti sifat Rasulullah, tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan. Jadi ada hasrat, ada kemauan, ya, keinginan yang kuat untuk menyampaikan, ya, menyampaikan yang hak, ya, sampaikan yang hak. Kemudian yang batil sampaikan, tidak menutupi kebatilan, dijadikan dibalik menjadi hak, atau hak dibalik menjadi kebatilan. Nah itu jangan sampai itu terjadi dalam kepemimpinan pemimpin kita di negeri kita. Itu agak repot kita punya pemimpin yang begitu. Maka pilihlah yang mereka tabligh, ingin menyampaikan, ya, yang ada
amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ya, amar ma'ruf, dia selalu senantiasa untuk melaksanakan hal-hal yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran, kemaksiatan yang ada di dalam negeri kita. Ini penting sekali itu. Maka oleh karena itu, seorang pemimpin di negeri kita ini dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengetuk pintu langit. Ya, mengetuk pintu langit maksud kami adalah bagaimana membuat hadirnya keberkahan di negeri kita ini. Negeri yang berkah, negeri berkah yang dijauhkan dari azab, ya, dari bencana. Ya, negeri kita itu sangat luar biasa, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kelebihan poten yang sangat besar dari negeri yang lain. Negeri kita itu, ya, tinggal diberkahi atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, untuk negeri yang diberkahi itu ada kuncinya dalam Quran, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu. Kita jadikan patokan. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu kunci, itu kunci janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan kubukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya itu, penduduk suatu negeri kita di negeri Indonesia ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan, baik itu datangnya dari langit maupun bersumber dari bumi kita yang kita pijak ini, yang kita huni ini. Itu ya penting. Nah, oleh karena itu pemimpin yang punya kemampuan untuk mengetuk pintu langit, artinya bisa apa? Dirinya adalah mukmin, dia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu membimbing rakyatnya, ahlul qura, penduduk negeri yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjadikan itu? Maka insya Allah negeri kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang-hutang itu semua akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah itu kecil semuanya, ya. Jadi disuburkan, ya, disejahterakan semua rakyatnya, dia jauhkan dari bala, penyakit bermacam-macam penyakit. Itu karena apa? Itu bagaimana pemimpin yang bisa membawa seperti itu kondisinya. Akan tapi kalau sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau pemimpin kita membiarkan kemaksiatan, ya, membiarkan kemungkaran, tidak membimbing umatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka jarang yang beribadah kepada Allah, banyak berdusta, banyak korupsi, banyak macam-macam, banyak berbuat maksiat, kebohongan dan macam-macam itu, ya. Itu jangan berharap hadirnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Allah? Fakhadnahum bima kanu yaksibun. Aku ambil tuh kenikmatan yang ada dalam negeri ini. Di negeri kita ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan adab-adab, bencana-bencana bermacam-macam, yang akhirnya itu akan sulit untuk kita menyelesaikannya, ya. Betapapun dengan biaya, tenaga dan pikiran yang luar biasa, tapi akan dijauhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang bisa membuat satu kondisi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh segenap penghuni di negeri kita Indonesia ini. Itu diantaranya yang bisa mengetuk pintu langit keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memilih calon pemimpin yang memiliki kriteria karakteristik kepemimpinan sebagaimana Rasulullah SAW, yang bisa hadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.